Setelah beberapa saat, hanya Chen Qingyuan yang duduk sendirian di atas panggung batu giok. Tutuplah matamu dan beristirahatlah, ingatlah diskusi dengan Raja Ilahi berjari enam, dan ingatlah untuk menyimpulkan masa depan. Di permukaan, kekuatannya tetap sama, tetapi pada kenyataannya, pemahamannya tentang Sutra Liang Yi Sang Xuan telah meningkat ke tingkat yang baru. Melangkah maju ke arah ini akan membantunya menghindari jalan yang salah dan menghemat waktu yang berharga. Bakat yang langka sepanjang masa. Ye Liujun mendongak menatap sosok Chen Qingyuan, matanya berkedip-kedip, dan dia bergumam dalam hati, dengan rasa terkejut yang kuat. Jika Qingyuan dapat terus berkembang, masa depan pasti akan melampaui masa lalu. Di kursi tamu, mentor saya Yu Chenran tidak dapat melihat diskusi secara langsung karena ia baru saja memasuki tingkat kultivasi jembatan ilahi, tetapi akhirnya sudah jelas dan ia terkejut. Ia penuh harap dan mendesah kagum. Merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikannya hari ini. Raja Tianyong bergumam pada dirinya sendiri, rasa hormat terpancar di seluruh wajahnya. Kekurangannya adalah saya tidak bisa mengundang lebih banyak kaisar kuno waktu. Pada akhirnya, kemampuan saya terbatas. Yang lain kagum dengan sikap Chen Qingyuan yang mempesona, sementara Nang Mongge menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa kekuatannya sendiri terlalu rendah untuk membuat perjamuan lebih meriah. Termasuk wanita berambut putih, hanya ada 9 makhluk kuno di desa itu. Menurut catatan sejarah, Kaisar Taiwei berkelana melawan arus waktu, tak hanya berdebat dengan puluhan kaisar, tetapi juga minum teh dan bermain catur dengan para maestro tak tertandingi yang berprestasi di berbagai bidang. Ia benar-benar mencapai tujuannya, yaitu mendominasi dunia selama 5 juta tahun tanpa pernah terkalahkan. Dengan bantuan sisa kekuatan Taiwei, Nang Mongge menyelenggarakan versi kebiri dari perjamuan tahunan. Meski begitu, itu cukup untuk menggemparkan dunia dan membuat semua orang takjub. Merayu. Setelah setengah batang dupa, suara Buddha itu bertahan dan bergema di angkasa. Sosok Buddha Kasyapa dari masa lalu berjalan di depan Chen Qingyuan, menangkupkan kedua tangannya, hikmat dan serius. Cahaya Buddha di belakangnya begitu cemerlang dan murni, tak ternoda. Chen Qingyuan dan Buddha Kasyapa memiliki ikatan yang erat. Meskipun mereka belum pernah bertemu langsung, mereka tampak seperti sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan merupakan guru sekaligus sahabat. Mohon pencerahannya, Buddha. Dalam pertempuran Shen Xiao, tubuh Buddha menghalangi jalan. Itu adalah pertemuan pertama mereka dan pertempurannya sangat sengit. Di daerah terlarang Tianyuan, ia memperoleh tangan Buddha senjata kekaisaran, melangkah ke jantung klan iblis, dan mengusir roh jahat. Kemudian, ia memperoleh warisan dari Sang Buddha, dan memperoleh wawasan darinya, yang membuat tubuh tempur reinkarnasinya lebih maju. Secara keseluruhan, Chen Qingyuan telah berbuat banyak kebaikan kepada Buddha Kasyapa, tetapi sayangnya ia tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi. Ia bahkan tidak sempat mengundangnya untuk minum teh. Penyesalan ini ditakdirkan untuk tak terhapuskan dan akan tetap selamanya di lubuk hatiku yang terdalam. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berteman dengan agama Buddha. Tanda Nazi. Di belakang tubuh Sang Buddha, sebuah rune emas besar berputar berlawanan arah jarum jam, dan sebuah teratai emas yang penuh dengan pesona Buddha dan makna yang berharga muncul dari bawah tubuhnya, suci dan tanpa cacat, melampaui dunia biasa. Ikatan antara kedua pria itu bukanlah papan catur atau diagram yin-yang, tetapi sebuah kuil kuno. Perbukitan hijau dan kuil-kuil kuno, dengan latar belakang yang sunyi. Kedua belah pihak tampaknya sedang duduk di kuil yang sepi, dengan jendela-jendela yang pecah dan hembusan angin dingin. Lantainya tidak rata dan bergelombang. Di ujungnya terdapat patung Buddha dari tanah liat, dan permukaannya penuh retakan. Patung itu pasti telah melalui masa yang panjang dan penuh dengan perubahan. Boom, boom, boom. Dalam lukisan tersebut, Buddha Kasyapa duduk di tanah, satu tangan terangkat di hadapannya, alis tertekuk saat ia membacakan sutra, sementara di tangan lainnya ia memegang palu kayu kecil, memukul ikan kayu berwarna gelap. Suara lantunan kitab suci bergema di kuil. Chen Qingyuan bagaikan seorang penganut agama Buddha, duduk di tanah berlumpur, menghadap Sang Buddha, dengan sedikit kebingungan di wajahnya, tidak tahu di mana dia berada. Apakah ini tempat Buddha mencapai pencerahan? Menurut catatan sejarah, Buddha Kasyapa melantunkan kitab suci di sebuah kuil yang sudah bobrok selama ratusan tahun. Suatu hari, beliau mendapatkan pencerahan dan menentukan arah hidupnya. Beliau kemudian memasuki dunia dan mencapai puncak kehidupannya selangkah demi selangkah. Chen Qingyuan membuat tebakan ini berdasarkan isi beberapa buku kuno di lautan kesadarannya. Mungkin disinilah Buddha Kasyapa mencapai pencerahan, yang direproduksi oleh hukum waktu. Ketika Chen Qingyuan berdiskusi dengan Sang Buddha, dia tidak terlibat dalam perkelahian, tetapi sebaliknya mencoba memahami sutra yang dibacakan Sang Buddha dengan hatinya. Sutra Mahaparinirvana adalah aula terdalam Dharmakaya. Perkataan Sang Buddha bagaikan suara hantu, menghujam telinga Chen Qingyuan, benang demi benang, bagaikan banyak nyamuk yang berterbangan di sekeliling kepalanya. Awalnya, saya mengalami sakit kepala dan merasa tidak nyaman. Secara bertahap, Chen Qingyuan mungkin dapat memahami kata-kata yang diucapkan Buddha Kasyapa, dan dapat menemukan kitab suci asli yang sedang ia lantunkan di lautan kesadarannya.
Dengarkanlah sabda Sang Buddha dan lakukanlah yang terbaik. Chen Qingyuan perlahan-lahan menutup matanya, berusaha keras untuk mengikuti irama Buddha dan memahami makna sebenarnya dari kitab suci Buddha ini. Memiliki hubungan dengan Buddha bukanlah suatu lelucon. Hanya dalam beberapa jam saja, Chen Qingyuan memasuki kondisi tersebut, mengikuti irama Sang Buddha memukul ikan kayu dan membisikkan sutra. Berdengung, lingkaran cahaya keemasan dan irama sihir menyebar dari Chen Qingyuan sebagai intinya, penuh keberuntungan dan lembut, seolah melampaui, tidak berada dalam 5 elemen, dan tidak terikat oleh langit dan bumi. Chen Qingyuan merasa sulit untuk menggambarkan perasaan khusus ini dengan kata-kata. Berada di awan, berguling-guling di lautan awan, tubuh terasa ringan dan lapang. Ia bagaikan seekor naga yang mengapung di laut, yang, meskipun tanpa menggunakan sarana apapun, takkan tenggelam. Selangkah demi selangkah, ia turun, menciptakan riak-riak dan percikan air. Sifat bodi sendiri selalu murni. Chen Qingyuan bergumam dalam hati, jiwanya melayang di langit, tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan. Jika ia mencukur habis rambutnya, orang luar akan menganggapnya sebagai biksu yang dihormati dan disegani, layak dihormati dan dipercaya. Saya lupa dengan jalannya waktu dan membenamkan diri dalam ruang yang digariskan oleh agama Buddha. Semoga Yang Mulia Guru tidak terbelenggu oleh Dharma dan dapat segera kembali ke dunia Buddha. Semua orang bisa melihat pemandangan ilusi dari atas platform giok dan sangat terkejut, lalu muncullah ide ini. Tidak, biksu tua itu sangat memahami temperamen Chen Qingyuan. Sekalipun ia menguasai semua kekuatan tertinggi agama Buddha, mustahil baginya untuk menjadi biksu. Untuk apa ini? Kebanyakan biksu tak dapat memahami adegan diskusi di kuil kuno di pegunungan hijau itu. Tak ada perkelahian, tak ada permainan, hanya pembacaan kitab suci. Di balik cangkang kusam itu, tersimpan ritme Buddhis yang tak terbatas dan misterius. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Cahaya Buddha di tubuh Chen Qingyuan menjadi semakin kuat, dan setiap helai rambutnya tampak ditopang oleh kekuatan Buddha, menjadi sangat lembut dan berkilau, berubah menjadi benda pengusir setan. Sehelai rambut dapat menekan roh jahat dan menghancurkan semua ilusi. Merayu. Pada hari ke-14, Chen Qingyuan berhenti melantunkan mantra. Tiba-tiba dia membuka matanya, cahaya keemasan keluar dari matanya, dan irama Buddha yang tak terbatas beriak. Terima kasih, Buddha, atas bimbinganmu. Chen Qingyuan berdiri dan memberi hormat kepada Buddha Kasyapa, yang masih melantunkan mantra sambil menundukkan alisnya, matanya penuh rasa hormat. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Ledakan. Adegan diskusi terputus dan kembali ke kenyataan. Aura Chen Qingyuan tiba-tiba meningkat, dan energi spiritualnya menjadi sedikit gelisah. Ledakan. Terobos hambatan dan tingkatkan kultivasi Anda. Puncak Mahayana. Dengan bimbingan ajaran Buddha, ia berhasil melepaskan diri dari belenggu. Dengan latihan keras yang normal, jika tidak ada kesempatan lain, dibutuhkan waktu setidaknya ratusan tahun untuk mencapai tahap ini. Usianya di kehidupan ini kurang dari 1000 tahun, namun ia telah mencapai puncak Mahayana. Pencapaian ini jauh melampaui pencapaian kehidupan sebelumnya. Kalau menilik kembali sejarah, hal ini sangat jarang terjadi. Terlebih lagi, Chen Qingyuan memiliki satu-satunya tubuh reinkarnasi di dunia, dan 100 kali lebih sulit baginya untuk menerobos kultivasinya daripada orang lain. Siu dalam keadaan seperti itu, jarang sekali seseorang dapat mencapai posisi ini. Tentu saja, ada terlalu banyak kesempatan dan peluang dalam hidup ini, jadi saya ditakdirkan untuk tidak tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Amitabha, bayangan tahun-tahun Buddha Kasyapa surut ke samping, dan cahaya Buddha menyebar ke setiap sudut tempat perjamuan, memiliki efek mengusir setan dalam diri dan menenangkan pikiran. Banyak kultivator yang duduk di ladang merasakan bahwa wilayah mereka sedikit mengendur, dan hanya butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menerobos kesulitan dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Sang Buddha berkhotbah, dan kami berterima kasih padanya. Banyak orang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan mengembangkan rasa suka yang besar terhadap agama Buddha. Mengapa aku malah memperoleh sedikit pencerahan? Jangan lupa, seorang iblis tua dari klan iblis datang ke perjamuan dan duduk di tengah-tengah pemandangan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa pemahamannya meningkat, dan ia melihat menembus kabut di jalan di depannya. Ia sangat terkejut dan terguncang. Awalnya iblis tua itu sangat ketakutan, takut kalau kekuatan dahsyat Sang Buddha akan tumbang dan mengubahnya menjadi abu. Tanpa diduga, bayangan waktu Sang Buddha melirik semua orang dan memberikan bimbingan kepada semua yang hadir. Mengenai kemana seseorang akan melangkah di masa depan, semuanya bergantung pada kreasinya sendiri. Agama Buddha begitu murah hati sehingga ia bahkan tidak memusnahkan monster lama. Semua orang menyaksikan kegembiraan itu dan berbicara secara diam-diam. Buddha mengasihani saya. Biksu tua dan biksu senior lainnya tidak terlalu terkejut dengan keselamatan iblis tua itu. Mereka tampak serius dan berbisik. Seorang lelaki tua iblis tengah berbicara dan tak seorang pun segera memperhatikannya. Fokus dunia masih tertuju pada Chen Qingyuan yang berada di tempat tinggi. Setelah berdiskusi tentang Dao dengan Sang Buddha, ia mencapai tingkat yang lebih tinggi hanya dalam waktu 10 hari.
Kesempatan ini sungguh bagus. Ikatan antara Chen Qingyuan dan agama Buddha semakin dalam. Jika dia benar-benar ingin mempraktikkan ajaran Buddha, saya kira Chen Qingyuan dapat mengambil posisi sebagai murid Buddha. Tuan-tuan, apakah Anda bersedia berdiskusi tentang Dao dengan saya? Mungkin dia menyadari bahwa bayangan waktu Kaisar kuno akan segera menghilang, jadi Chen Qingyuan tidak ingin menunda dan memutuskan untuk membahas Dao dengan bayangan Kaisar yang tersisa dan memberikan undangan. 4 meja giok muncul di depannya. Ada papan catur waktu di setiap meja. Kaisar Guian, Kaisar Sangqi, Kaisar Yeliu, dan leluhur klan Phoenix. Keempat orang sisanya merasakan undangan Chen Qingyuan. Hantu-hantu itu tidak memiliki kesadaran, jadi mereka tentu saja tidak akan menolak dan duduk satu per satu. Ye Liu Jun, di sisi lain, menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Ia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berdiri. Dia berdiskusi tentang Taoisme dan catur dengan 4 kaisar kuno pada masa itu. Dia sungguh berani. Pada saat ini, tak seorang pun lagi menganggap Chen Qingyuan sebagai seorang kaisar semu, tetapi sebagai sosok yang tiada taraf, yang benar-benar dapat berdiri sejajar dengan para kaisar kuno. Dia benar-benar leluhur klan roh api kuno. Reinkarnasi leluhur, reinkarnasi leluhur. Ya Tuhan, bagaimana mereka melakukannya? Sungguh luar biasa bahwa seorang manusia brilian dari jutaan tahun lalu bisa bereinkarnasi di kehidupan ini. Metode ini belum pernah ada sebelumnya. Para kultivator yang awalnya meragukan identitas asli Ye Liu Jun kini tidak lagi ragu setelah melihat pemandangan ini. Mereka hanya berseru kaget dan terkejut, emosi mereka bergejolak dan tak mampu menemukan kedamaian. Saat Ye Liu Jun melangkah keluar, lapisan hukum waktu dan ruang melilitnya, memperlihatkan penampilan masa depannya. Mengenakan setelan hitam gelap dan rambut merah menyala panjang. Tingginya 10 kaki, kuat dan tampan. Setiap gerakan menunjukkan sikap kaisar. Api yang dahsyat seringkali berkobar di permukaan tubuh. Api kecil pun dapat membakar bintang-bintang dan menelan langit dan bumi, yang semuanya menunjukkan keagungan Raja Api. Dia benar-benar leluhur klan kami. Klan roh api kuno gempar. Mereka menggali potret leluhur mereka, yang saat itu tampak persis seperti Ye Liu Jun. Orang-orang tua itu gemetar, air mata mengalir di wajah mereka, kaki mereka gemetar, dan mereka ingin berlutut di depan Ye Liu Jun dan bersujud padanya. Orang-orang dari semua klan kuno juga terkejut. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa leluhur mereka telah bereinkarnasi. Rasanya seperti dongeng. Nenek moyang klan roh api kuno bisa melakukannya. Mungkinkah nenek moyang kita juga bisa melakukan hal yang sama? Beberapa anggota tingkat tinggi dari klan kuno berpikir demikian dan berdoa untuk harapan ini. Benci, benci. Banyak tetua klan kuno yang terpuruk, terus-menerus memukuli dada dan menyesali. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani melawan Nangong Ge dan akan menjadikannya idola mereka. Jika aku berkesempatan menghadiri perjamuan dan mendengarkan ajarannya, aku pasti bisa mencapai alam kuasi kaisar. Seorang lelaki tua dari suku kuno, 8 langkah dari jembatan ilahi, dengan wajah keriput dan tubuh bungkuk, tampak sangat tua dan pasti sudah mendekati ajalnya. Ia menatap ke arah perjamuan dengan hasrat dan kerinduan yang mendalam. Di tengah lapangan, tinggi di atas, Chen Qingyuan dan Nangong Ge berkomunikasi secara rahasia. Apakah waktunya hampir habis? Setelah samar-samar merasakan hal ini, Chen Qingyuan bertanya. Yah, hampir selesai. Formasi menakjubkan yang dibentuk oleh Nangong Ge tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Kemampuannya bertahan selama ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Waktumu tidak banyak lagi, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Aku tidak mengerti, jawab Chen Qingyuan lalu mengalihkan perhatiannya ke bayangan para kaisar. 4 papan catur, 4 lawan. Tolong, Chen Qingyuan memberi hormat. Gemerincing, bayangan para kaisar tidak sopan dan meletakkan bidak catur pertama mereka satu demi satu. Ye Liu Jun bukan sekadar jejak waktu, ia benar-benar ada. Situasinya unik, membawa kekuatan masa lalu, cukup untuk mengukir pola kekaisaran masa lalu dalam rentang waktu ini. Aku tidak pernah menyangka bisa bermain catur denganmu dalam keadaan seperti ini. Ye Liu Jun berkata dengan wajah serius. Aku juga tidak menduganya. Sebelum ini, Chen Qingyuan tentu tidak dapat membayangkan bahwa situasi ini akan terjadi. Dalam hidupku, aku belum pernah melihat orang mesum sepertimu. Meskipun sempat memiliki kekuasaan seperti kaisar sebelumnya, Ye Liu Jun tidak berambisi untuk menyapu bersih semua musuh. Karena lawannya adalah Chen Qingyuan, seorang penjahat abadi yang berdiri di seberang dunia dan mampu mengalahkan semua kaisar. Saya anggap itu sebagai pujian. Chen Qingyuan tersenyum acuh tak acuh. Kesempatan ini langka, coba aku lihat seberapa kuat kemampuanmu saat berada di kondisi terbaik. Dia pernah melihatnya dari sudut pandang orang ketiga sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia terlibat langsung dalam situasi tersebut, Ye Liu Jun merasa sangat berbeda. Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku akan melakukan yang terbaik. Chen Qingyuan menjawab. Di papan catur waktu, keduanya tampak berada di ruang yang kacau. Setiap kali mereka meletakkan bidak, badai hukum akan meletus, dan mereka pun bertarung. Saya melakukan 4 hal sekaligus dan bermain game dengan Anda.
Melihat pemandangan ini dari jauh, semua orang tercengang. Dalam permainan catur dengan Kaisar Sangki, niat pedang itu sangat kuat dan membentang hingga ke langit. Adegan diskusi dengan leluhur klan Phoenix adalah dunia yang dipenuhi pohon Paulonia. Api ilahi bawaan, dengan kekuatan membakar surga, tidak dapat melukai esensi Chen Qingyuan, paling-paling hanya melukai sebagian daging dan darahnya. Dia bertarung melawan Ye Liujun, menghancurkan kobaran api dengan jentikan jarinya, dan memaksanya mundur dengan jentikan tangannya. Bersaing dengan Kaisar Guiyan dalam kekuatan magis, berkas cahaya dari hukum melesat ke langit, menyilaukan dan terang, dan miliaran hukum tersebar dalam kekacauan. Semuanya, bagaimana kalau kita bertarung bersama? Beberapa jam kemudian, Chen Qingyuan membuat pernyataan mengejutkan dengan niat arogan. Pertempuran gabungan berarti Chen Qingyuan dan berbagai kaisar berada di waktu dan ruang yang sama. Meskipun Anda tidak perlu mengalihkan perhatian Anda dari 4 papan catur, kesulitannya meningkat beberapa kali lipat. Kamu, sombong. Setelah mendengar ini, kelopak mata Ye Liujun berkedut sedikit, dan dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi suaranya terhenti. Mendengar kata-kata Ye Liujun, Chen Qingyuan tersenyum dengan tenang. Untuk menghitung jalur masa depan tubuh samsara dan sutra yin yang, seseorang harus memberikan tekanan yang cukup pada dirinya sendiri untuk mengeluarkan potensinya. Dengan kata lain, bahkan jika kita kalah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tujuannya bukanlah untuk menang, tetapi untuk mengetahui arah yang harus dituju di masa mendatang, memperbaiki kesalahan, dan menghemat waktu. Desir, keempat papan catur di dataran tinggi tiba-tiba berubah dan bergabung menjadi satu. Papan catur itu menjelma menjadi langit, dengan garis-garis yang tak terhitung banyaknya, mengandung makna yang amat besar. Chen Qingyuan dan yang lainnya berada di papan catur, seperti bidak catur, memainkan permainan itu sendiri. Datang. Setelah meneguk secangkir anggur abadi dan melambaikan lengan bajunya untuk mengusir kabut di depannya, Chen Qingyuan menghadapi pasukan bayangan 4 kaisar sendirian tanpa rasa takut. Semangat juangnya bangkit, dan ia melesat ke angkasa, mencabik-cabik galaksi. Ledakan. Dalam sekejap, badai hukum yang dahsyat melanda papan catur, dan sosok-sosok yang samar terlihat bertarung satu sama lain, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Liujun juga menghitung jalan masa depannya sendiri. Kali ini, ia tidak akan mengikuti jalan lama, melainkan berdasarkan wawasan yang ia peroleh dari bintang Kaisar Agung, melampaui masa lalu. Papan catur waktu yang besar ditutupi lapisan kabut tebal, dan hanya sedikit orang yang dapat melihat papan catur tersebut. Chen Qingyuan berdiskusi dengan para kaisar dan memahami sutra Liang Yi Sangsuan, terus-menerus mencoba dan membuat kesalahan, dan terus-menerus memperbaiki dirinya. Di atas panggung batu giok di tengah arena, perempuan berambut bergelombang itu dapat dengan jelas melihat adegan pertarungan papan catur. Riak-riak muncul di matanya. Ia tampak senang dengan tingkat pemahaman Chen Qingyuan yang tinggi. Ia juga tampak mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Potongan-potongan adegan muncul di hadapannya tanpa terkendali. Seberapa yakinnya Anda? Gadis berambut bergelombang itu menoleh ke arah Nan Gong di sampingnya. Suaranya dingin dan jernih, seolah datang dari langit, kosong dan sunyi, tanpa emosi. Setengah, kata Nangong Ge sambil merenung, ekspresinya serius. Gadis itu pergi ke daerah laut kekacauan yang tak dikenal dan merasa telah menemukan tanah airnya. Ia mengangkat tangannya dan menggosok sebuah bintang menjadi bola seukuran telapak tangan, lalu membawanya. Setelah itu, ia bertemu dengan kakak Nan Gong. Gadis berambut merah itu mengeluarkan bola bintang dan memintanya untuk menyimpulkan pengalaman masa lalunya dan mencari tahu sebab dan akibatnya. Perjamuan terakhir adalah tahapan waktu yang disiapkan untuk Chen Qingyuan, dan ini juga merupakan langkah bagi Nangong Ge untuk menyimpulkan masa depan. Jika Anda melewati anak tangga ini, Anda akan melayang ke angkasa dan berkeliaran di antara hukum-hukum terlarang, atau jatuh ke dalam jurang dan hancur berkeping-keping. Jika Anda bertanya pada Nangong Ge apakah dia akan takut, jawabannya mungkin tidak. Bahkan orang-orang hebat pun akan mati, apalagi orang-orang biasa seperti kita. Nangong Ge hanya ingin menjalani hidup yang mulia, melangkah maju dengan sekuat tenaga, tanpa meninggalkan penyesalan dalam hidupnya. Sedangkan untuk kematian, ia akan menghadapinya dengan senyuman. Dentang, semburan suara memancar dari papan catur dan merasuk jauh ke dalam jiwa. Gunung, sungai, dan negara, miliaran bintang. Adegan permainan catur, yang terlihat oleh beberapa orang, menjadi sumber keheranan. Waktu dan ruang tak terbatas. Kaisar Guiyan melambaikan tangannya dan memanggil sesosok makhluk aneh, yang berdiri di lautan bintang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Kemanapun ia memandang, ia melihat negeri-negeri yang diperintah oleh para raja. Memanfaatkan kekuatan bintang yang tak terbatas, dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan magis kekaisarannya, mengunci Chen Qingyuan dengan serangan ganas. Kebaikan Tuhan yang besar, api ilahi yang alami. Leluhur klan Phoenix terlahir luar biasa, bermandikan api, dan menjelajahi alam semesta. Dengan satu serangan, ia membakar lengan Chen Qingyuan, dan daging serta darahnya berubah menjadi abu.
Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Chen Qingyuan mengubah bentuk lengannya dan menjadi agak waspada terhadap api ilahi bawaan leluhur klan Phoenix. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul. Leluhur klan Phoenix dan Ye Liujun sama-sama ahli dalam seni api. Jika keduanya bertarung, siapa yang lebih baik? Saya belum melawannya, jadi saya tidak tahu hasilnya. Sungai panjang niat pedang mengalir melalui alam semesta. Kaisar Sangqi memadatkan miliaran cahaya pedang, yang menyatu di satu tempat, membentuk sungai yang luas dan bergejolak, mengalir deras ke arah Chen Qingyuan. Begitu agungnya hingga membuat papan catur waktu bergetar beberapa kali. Menghadapi kekuatan tertinggi para kaisar, Chen Qingyuan tidak takut atau mundur, tetapi sangat bersemangat. Selama masih ada nafas, Anda tidak dapat berhenti bermain catur dan menganggap bayang-bayang tahun-tahun para kaisar ini sebagai batu pencerahan yang paling mendalam. Perdebatan ini telah berlangsung lebih dari sebulan dan masih belum berakhir. Dari keterkejutan awal hingga mati rasa saat ini, setiap orang telah mengalami banyak gejolak emosi, berjuang, mempertanyakan, dan secara bertahap menerima kenyataan, tidak lagi meragukan kepalsuan dunia ini. Apakah dia benar-benar manusia? Di mata banyak orang, Chen Qingyuan mampu melawan kekuatan kaisar dan tampil dengan sangat mengagumkan. Ia jelas bukan manusia. Menang atau kalah dalam debat ini tidak lagi penting. Kekuatannya tak terbantahkan. Klan kuno abadi, yang berhubungan baik dengan Chen Qingyuan, khawatir hubungan mereka akan memburuk karena dia tidak menghadiri perjamuan. Perjamuan ini sungguh layak disebut luar biasa. Di masa lalu, banyak orang dari klan kuno diam-diam mengejeknya, tetapi sekarang mentalitas mereka berubah drastis. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di papan catur yang tinggi di atas panggung batu giok, dan suara keras terdengar. Chen Qingyuan, yang sedang bermain catur dengan para raja, tiba-tiba terkejut, waktunya telah tiba. Kekuatan formasi itu hampir mencapai batasnya dan tidak dapat lagi menahan jejak para kaisar selama bertahun-tahun. Celepuk. Setengah jam kemudian, Ye Liujun adalah orang pertama yang terlontar dari papan catur waktu. Ia kembali ke wujud aslinya dan mendarat di platform batu giok. Auranya tampak biasa saja, dan tidak ada lagi kekuatan kekaisaran di sekitarnya. Merobek. Lalu, papan catur itu retak beberapa kali. Ledakan. Dalam sekejap, papan catur waktu runtuh sepenuhnya, memaksa Chen Qingyuan keluar. Saya ingin menggunakan bayangan kaisar sebagai batu asa pedang saya, tetapi sayangnya waktunya terlalu singkat. Situasi berubah tiba-tiba dan pemenangnya tidak dapat ditentukan. Tujuan Chen Qingyuan bukanlah untuk menang, melainkan untuk memahami hukum. Kalau tidak, ia tidak akan berlama-lama sampai papan catur runtuh. Dalam beberapa bulan, kita seharusnya bisa meraih keuntungan yang signifikan. Sayang sekali, terpaksa kembali ke dunia nyata, Chen Qingyuan mendesah penuh penyesalan. Di momen krusial dalam memahami kitab suci tertinggi ini, siapa yang tahu waktu hampir habis. Jika waktu itu cukup, ia tak hanya bisa memasuki jalan kecil kitab suci Liang Yi Sangsuan, tetapi ia juga akan memiliki kesempatan untuk menembus hambatan dan mencapai jembatan ilahi. Apakah sudah berakhir? Di mata orang luar, bayang-bayang waktu telah menunjukkan tanda-tanda kekacauan, dan itulah saatnya perjamuan berakhir. Memanggil. Pada saat ini, Nangong Ge melompat dan naik ke awan. Tiba-tiba, semua orang melihat ke sana, tidak tahu apa maksudnya, dan merasa sangat aneh. Apa yang ingin dilakukan Pangeran Nangong? Sepertinya mereka tidak akan mengakhiri pestanya. Apa mereka punya rencana lain? Mengungkap jejak kaki kaisar kuno selama bertahun-tahun adalah prestasi yang sungguh luar biasa. Tak ada karya lain yang bisa menandingi ini. Para pahlawan mendongak, hati mereka tegang. Papan catur runtuh, dan diskusi berakhir. Meskipun Chen Qingyuan merasa kasihan, ia tidak berlarut-larut dan segera menenangkan diri. Pengalaman ini memang sangat berharga, tetapi butuh waktu lama untuk mewujudkan kesimpulannya. Ye Liujun telah bergabung dalam permainan dan mendapatkan sesuatu. Ia duduk di posisi semula, tatapannya dalam, selalu memperhatikan perubahan situasi di sekitarnya, dan tetap diam. Tak lama kemudian, peraturan di tempat perjamuan menjadi kacau. Sosok kaisar kuno kemudian menghilang. Gumpalan pola kekaisaran melayang dalam kehampaan, lalu kembali ke ketiadaan. Melihat pemandangan ini, para pemimpin klan kuno merasa beban berat yang menggantung di hati mereka sedikit berkurang. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Mereka tidak bisa terus berjuang, kalau tidak, akan sulit untuk menerimanya. Tanpa diduga, Nangong Ge terbang ke udara, dengan jelas memperlihatkan bahwa dia akan melakukan gerakan lain. Semua orang membicarakannya, dan perasaan tercekik kembali merasukiku, dan aku merasa tertekan. Sang guru, mengenakan jubah brokat hitam, tampak begitu lemah. Meskipun fluktuasi kultivasinya lemah, di mata semua orang, ia adalah sosok yang luar biasa dengan temperamen yang luar biasa. Semua orang mengaguminya, bahkan takut padanya. Pesta sesungguhnya akan segera dimulai. Yang lain tidak tahu, tapi Chen Qingyuan tahu betul. Ia duduk di samping dengan ekspresi muram. Nangong Ge memiliki ambisi besar dengan mengerahkan begitu banyak trik. Desir. Di bawah perhatian semua orang, Nangong Ge mengangkat tangan kirinya dan kabut merah tebal melayang menjadi bola.
Bayangan para kaisar telah menghilang, tetapi kabut merah masih ada. Saya ingin meminjam kekuatan tanah lama untuk mengintip tabu-tabu. Nangong Ge berbisik pada dirinya sendiri. Berdengung. Tiba-tiba, diagram bagua besar muncul di bawah kaki Nangong Ge, diukir dengan rune kuno rumit yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, bola-bola kabut merah melayang ke ujung atas diagram bagua Dao dan mendarat di posisi yang sesuai menurut bimbingan Nangong Ge. Aura yang menindas, terpusat di tempat perjamuan, meraung ke segala arah. Ledakan. Dengan suara keras, penghalang di sekitar tempat itu meledak. Mungkin penghalang itu tidak mampu menahan kekuatan yang dilepaskan oleh Nangong Ge, atau mungkin penghalang itu sengaja diangkat, agar tidak terlihat oleh orang-orang di luar. Saya punya firasat buruk. Seorang lelaki tua dari suku kuno mengepalkan tangannya yang tua dan layu dan berbicara dengan suara serak. Apa yang ingin dia lakukan? Melihat formasi khusus yang dibentuk Nangong Ge dalam sekejap, semua orang ketakutan dan penuh kecurigaan. Mari kita lihat. Kebanyakan orang Jepang berdiri agak jauh dan menyaksikan kegembiraan itu. Fluktuasi aturan tempat tersebut semakin kuat. Banyak orang tak mampu menahan tekanan, dan darah mereka mengalir balik, darah merembes dari kulit mereka. Setiap awan kabut merah mengandung hukum waktu. Kini, ia melayang di atas kepala semua orang bagai bilah tajam, siap jatuh dan merenggut nyawa mereka kapan saja. Hanya wanita berambut putih yang tetap tenang dan kalem seperti biasa. Badai pun terjadi dan debu serta asap beterbangan di mana-mana. Situasinya kacau dan meresahkan. Chen Qingyuan berkata kepada Raja Tianyong dan yang lainnya, tinggalkan tempat ini, aman. Situasinya pasti akan sangat berbahaya di masa mendatang. Jika Anda tinggal di daerah sekitar lokasi Gunung Nangong, Anda akan mudah terkena dampaknya. Memanggil, Raja Tianyong dan yang lainnya tidak meragukan kata-kata Chen Qingyuan. Tanpa ragu, mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal ini, yang lainnya mundur ke kejauhan. Beberapa biksu yang cukup beruntung untuk menghadiri perjamuan itu takut menjadi sasaran dan bergegas meninggalkan tanah leluhur mereka dengan perasaan krisis yang kuat. Meskipun mereka tidak dapat melihat tata letak istana Nangong selanjutnya, mereka berpikir lebih baik pergi demi keselamatan mereka sendiri. Apalagi yang akan dilakukan Pangeran Nangong. Di puncak bukit yang terpencil, Chen Qingyuan dan kelompoknya berdiri di sini, dan Raja Tianyong bertanya dengan bingung. Mencari jalan agung, Chen Qingyuan menjawab dengan wajah serius. Mendengar suara itu, semua orang sedikit mengernyit, kecurigaan mereka masih ada. Sulit bagi Chen Qingyuan untuk menjelaskan secara rincian spesifiknya. Bum bum bum, hukum dilanggar, bagaikan guntur, terputus-putus dan jarang tenang. Di tempat perjamuan, hanya ada dua orang yang tersisa. Yang satunya adalah Nangong Ge, yang berada di tempat tinggi, menyusun formasi dan memobilisasi sihir misterius hanya dengan pikiran. Yang satu adalah seorang perempuan berambut putih yang duduk di atas panggung batu giok dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia tampak seperti tubuh tanpa jiwa, tanpa emosi apapun. Nangong Ge masih menyusun formasinya, menyempurnakan beberapa tekniknya. Ia memperkirakan bahwa dalam beberapa hari, tujuan perjamuan ini akan benar-benar terungkap. Semua pelayan pribadinya mengikuti Chen Qingyuan. Selain itu, Ye Liujun juga berada di tempat yang sama dengan Chen Qingyuan. Mengapa kamu menatapku? Chen Qingyuan memperhatikan bahwa Ye Liujun tidak memperhatikan perubahan di tempat perjamuan, tetapi menatapnya, jadi dia berbalik dan bertanya. Lihatlah mengapa kamu begitu bejat. Ye Liujun berkata dengan serius. Dalam diskusi terakhir, Ye Liujun yakin bahwa selama Chen Qingyuan bersedia, ia akan menang dalam waktu singkat. Namun, setiap kali orang ini akan menang, ia segera menarik kekuatan magisnya dan sengaja memperpanjang pertarungan untuk mengasah kemampuannya. Di mata orang luar, mereka hanya tahu bahwa Chen Qingyuan sangat kuat dan keterlaluan. Hanya dengan mengalami kekuatan Chen Qingyuan secara pribadi Anda dapat benar-benar memahami satu hal. Monster yang jarang terlihat sepanjang masa, tak terkalahkan. Prestasi masa depan tidak terukur. Sedangkan untuk kematian dini, kemungkinannya terlalu rendah. Sejujurnya, aku beruntung tidak menjadi musuhmu. Ye Liujun berkata dengan suara yang dalam. Saya beruntung telah bertemu dengan Anda. Apa yang dikatakan Chen Qingyuan memang benar. Jika dia tidak bertemu Ye Liujun dan secara tidak sengaja mendapatkan beberapa prestasi besar darinya, dia mungkin belum akan mencapai alam Mahayana. Keduanya berdiri di samping, berbicara dengan suara pelan. Yan Simeng, Yu Chenqi dan yang lainnya menonton dari kejauhan, emosi mereka kacau dan mereka tidak bisa tenang. Waktu telah membuktikan bahwa pemuda yang berdiri bahu-membahu dengan Chen Qingyuan adalah seorang transformer tertinggi. Bahkan Yan Simeng dan yang lainnya yang berpengalaman pun terkejut dengan fakta ini, dan hati mereka dipenuhi rasa tak percaya. Fluktuasi spasial membawa angin sepoi-sepoi. Ternyata itu adalah sekelompok besar orang dari klan Huoling kuno, yang bergegas datang, dengan ekspresi kegembiraan, antisipasi, dan kegugupan di wajah mereka. Jelaslah untuk apa orang-orang ini ada di sini. Leluhur, patriark klan Huoling kuno saat ini adalah seorang pria kekar dengan rambut putih di pelipisnya. Ia telah mengolah hampir 20.000 kg baju zirah dan memiliki aura yang kuat.
Pemimpin klan berdiri di depan, diapit oleh sekitar selusin tetua. Mereka mendekati Ye Liujun, membungkuk, dan memberi hormat dengan penuh hormat. Beberapa dari mereka masih menyimpan secercah keraguan di mata mereka, tak mampu membayangkan bagaimana leluhur itu berhasil membalikkan keadaan. Ye Liujun melirik orang-orang suku di depannya, tanpa kegembiraan sedikit pun, dan berkata dengan tenang, tidak perlu sopan. Leluhur, kamu benar-benar datang. Seorang lelaki tua dengan semua rambutnya rontok melangkah maju dengan gemetar, suaranya bergetar. Apa yang kamu inginkan? Meskipun mereka keturunan klan yang sama, Ye Liujun tidak merasa terlalu dekat dengan mereka. Ekspresinya dingin dan sedikit waspada. Silakan, masyarakat Wa, ambil alih situasi ini. Sang patriark merendahkan posturnya dan mempersilakan dengan hormat. Itu tidak perlu. Ye Liujun menolak tanpa ragu. Orang-orang dari klan kuno Roh Api tercengang dan bingung. Mengapa leluhurnya menolak kembali? Para anggota tingkat tinggi dari klan Roh Api kuno ini tidak dapat memahami dan saling menatap dengan heran. Keturunan generasi selanjutnya, saya berani bertanya kepada leluhur kita, mengapa? Sang patriark melangkah maju, mendongak, dengan ekspresi rumit, dan bertanya dengan berani. Saatnya belum tepat. Ye Liujun tidak perlu menjelaskan secara rinci kepada orang-orang ini, jadi dia hanya mengatakannya dalam satu kalimat. Setelah mendengar hal ini, meskipun semua orang ingin menyambut kembali sang leluhur, mereka tidak berani memaksakannya dan mengesampingkan gagasan itu untuk sementara waktu. Leluhur, bisakah kami tinggal di sisimu? Seorang lelaki tua mengajukan permintaan, nadanya memohon. Saya terbiasa sendirian. Ye Liujun memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menolak tanpa ragu. Ya, secercah kekecewaan melintas di mata lelaki tua itu. Ia membungkuk dan mundur beberapa langkah. Ye Liujun sangat berhati-hati karena dia tidak mempercayai anggota klannya. Tanpa kekuatan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, jika dia kembali tanpa ragu, jika ada orang tua yang memiliki pikiran jahat, Ye Liujun akan berada dalam masalah. Meskipun sebagai makhluk tertinggi di zaman kuno, ia memiliki banyak metode misterius dan tak terbatas, menghindari bahaya sebisa mungkin bukanlah hal yang buruk. Saat ini, klan kuno Roh Api masih takut pada Ye Liujun dan sangat gembira, merayakan reinkarnasi leluhur mereka. Setelah sekian lama, para tetua klan kuno akan menemukan bahwa tubuh Ye Liujun adalah harta rahasia yang sangat besar. Bukan tidak mungkin timbul pikiran untuk mengambil alih tubuh orang lain, mencuri, dan sebagainya. Hati manusia tidak dapat ditebak, apalagi suku kuno yang pikirannya dipenuhi oleh kepentingan. Mundur, Ye Liujun mempertahankan sikap acuh tak acuh. Ya, Tuan. Orang-orang dari klan kuno itu cemas, tetapi tak berdaya. Mereka membungkuk dan berbalik. Setelah orang-orang itu pergi, Chen Qingyuan berbalik dan melirik Ye Liujun. Ia perlahan berbicara dan menggoda, kau begitu berhati-hati sampai-sampai kau bahkan tidak mempercayai anggota keluargamu sendiri. Lebih baik mencegah daripada menyesal, kata Ye Liujun serius, jika aku yang di atas, maka akulah leluhur klan Roh Api kuno, dihormati semua orang, dan bertanggung jawab atas segalanya. Jika aku hanya seorang kultivator Mahayana, di mata sebagian orang, akulah harta karun tertinggi yang berjalan. Itu masuk akal. Chen Qingyuan telah mempelajari sesuatu tentang cara kerja klan kuno abadi. Tidak peduli dengan persahabatan lama, hanya peduli dengan kepentingan diri sendiri. Setidaknya 7 atau 8 klan kuno yang abadi berutang budi pada Nangongge, tetapi pada perjamuan terakhir ini, tidak satu pun dari mereka memberinya muka, seolah-olah mereka memperlakukan Nangongge sebagai ikan di talenan. Kalau bukan karena cara luar biasa dan rencana besar Nangongge, dia mungkin sudah menjadi mainan di tangan klan kuno abadi dan dibantai sesuka hatinya. Apa yang disebut bantuan hanya dapat diperoleh jika Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkannya kembali. Jika tidak, orang lain akan berpura-pura bodoh dan tidak peduli. Sekarang masalah ini sudah selesai, kemana saya harus pergi? Asal-usul Ye Liujun telah terungkap. Ia tidak ingin tinggal di klan kuno Roh Api dan tidak tahu harus kemana untuk menemukan kedamaian. Chen Qingyuan memandang ke arah tempat perjamuan di kejauhan tanpa menjawab. Bagaimana kalau kau memberiku beberapa petunjuk? Ye Liujun menyipitkan matanya, maksudnya jelas. Kau tidak ingin tinggal di Qingzhong, kan? Chen Qingyuan mengerti maksud Ye Liujun dan berkata dengan heran. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa pergi. Ye Liujun memanjat tiang. Kau mungkin tampak seperti reinkarnasi kaisar, tapi sebenarnya kau hanyalah Tong Mesiu. Entah berapa banyak makhluk tua beracun yang mengincarmu. Memintamu pergi ke Qingzhong sama saja dengan mencari masalah. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya, tidak, lebih baik kau pikirkan cara lain. Konon, Sekte Qing dipimpin oleh Dewa Pedang Changgeng, jadi mengapa mereka takut pada para bajingan dari segala penjuru? Jelas sekali, Ye Liujun ingin menetap di Qingzhong agar dapat berhasil melewati masa berbahaya ketika kultivasinya melemah. Setelah kultivasi Anda berhasil menembus jembatan ilahi, Anda dapat kembali ke klan Roh Api kuno, mengerahkan kekuatan asal, dan melepaskan kekuatan sejati senjata kekaisaran, barulah Anda bisa merasa tenang. Sebelum itu, carilah berbagai cara untuk mengurangi risiko Anda sendiri. Itu juga tidak akan berhasil.
Lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Chen Qingyuan masih menolak. Tanpa aku pun, King Zong takkan bisa tenang. Kau membawa lebih banyak masalah daripada aku. Setelah ditolak 2 kali, Ye Liujun menjadi sombong dan mendengus dingin. Jadi apa? Aku dari Sekte Qing. Kita makmur bersama dan menderita bersama. Chen Qingyuan menjawab. Heh. Ye Liujun mendengus dingin tanpa mengatakan apapun. Sebenarnya, jika Ye Liujun benar-benar ingin kembali ke klan roh api kuno, ada banyak cara untuk menghindari krisis. Namun, ia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dan menimbulkan lebih banyak masalah. Selain itu, Chen Qingyuan menunjukkan sikap yang luar biasa, yang membuat Ye Liujun ingin berteman dengannya. Selama orang seperti itu selamat, ia pasti akan menjadi yang terbaik di dunia di masa depan, dan tidak boleh tersinggung. Setelah beberapa kali bertemu dengan Chen Qingyuan, ia percaya pada karakternya. Jika ia bisa tinggal di Qingzhong, ia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya dan bisa fokus pada kultivasinya, berusaha mencapai jembatan ilahi secepat mungkin. Kalau kamu benar-benar tidak punya tempat tujuan, tidak masalah untuk mencarikan tempat tinggal untukmu di Qingzhong. Tapi perlu kukatakan sebelumnya bahwa kamu harus membayar uang perlindungan. Chen Qingyuan mengganti pokok bahasan dan senyum yang nyaris tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Mendengar separuh kalimat pertama, Ye Liujun gembira, melihat masa depan cerah di depannya. Kemudian, 3 kata, biaya perlindungan, terngiang di telinganya, membuat wajahnya muram, dan diam-diam ia menyebutnya pengkhianat. Apa kau tidak tahu berapa banyak kesempatan yang telah kau curi dariku? Dan kau meminta uang perlindungan. Apa maksudmu? Ye Liujun menanyainya. Terakhir kali, aku membukakan dunia rahasia kuno untukmu. Kita impas sekarang. Kita bahkan sudah menandatangani kontrak. Kau tidak melupakannya, kan? Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan replika perjanjian kontrak dan tersenyum. Tempat rahasia kuno itu adalah makam Markis Yunan. Kau, Ye Liujun melihat isi kontrak itu, merasa getir. Ia benar-benar sedang menembak kakinya sendiri. Berapa uang jaminan yang kau minta? Tutup peti matimu, atau... Chen Qingyuan terus memikirkan peti mati Ye Liujun, sambil tersenyum di wajahnya. Tidak, wajah Ye Liujun tiba-tiba berubah, dan dia langsung menolak, kecuali ini, semuanya bisa dibicarakan. Tutup peti mati itu adalah harta karun Ye Liujun yang paling berharga, ditempa dari senjata kekaisarannya sendiri. Ia telah berusaha selama jutaan tahun untuk hidup kembali, tetapi gagal. Hal anehnya adalah saya secara misterius terlahir kembali di era ini. Para petinggi klan roh api kuno ingin menyambut kembalinya Ye Liujun. Diperkirakan ada juga faktor prajurit kekaisaran. Mereka ingin mencari tahu keberadaan prajurit kekaisaran dan memperkuat fondasi serta kekuatan klan. Pelit, gumam Chen Qingyuan. Ye Liujun terdiam. Bagaimana aku bisa memberikan senjata kekaisaran kelahiranku? Lihatlah dirimu, aku hanya bercanda. Chen Qingyuan tersenyum tenang, karena kita sudah saling kenal cukup lama, aku akan memberimu 30 hingga 50 juta batu roh kelas atas sebagai uang perlindungan. Petik 2 petik 2. Ye Liujun berkata dengan wajah datar, enyahlah. Bahkan jika Ye Liujun menghabiskan seluruh tabungan keluarganya, dia tetap tidak dapat memperoleh begitu banyak batu roh. Kamu bisa menulis surat utang. Belum terlambat untuk melunasinya nanti kalau sudah punya uang. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan pena dan kertas, pekerjaannya dilakukan dengan terampil dan efisien. Ye Liujun terpana oleh serangkaian gerakan yang begitu halus. Orang ini telah menipu banyak orang, dan dia sangat terampil. Melihat surat utang senilai 50 juta batu roh kelas atas yang diserahkan Chen Qingyuan, satu-satunya hal tersisa yang perlu ditandatangani adalah nama Ye Liujun. Kamu, luar biasa. Ye Liujun tertegun sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Anda akan menandatanganinya? Chen Qingyuan mengangkat alisnya. Tanda. Setelah berpikir dalam-dalam selama beberapa saat, Ye Liujun menggertakkan giginya. Demi keselamatan saya sendiri, menulis surat utang itu bukan masalah besar. Lagi pula, saya tidak perlu membayarnya sekarang, dan saya bisa mengurusnya nanti. Setelah itu, Ye Liujun menandatangani namanya dan membubuhkan sidik jarinya. Kontrak telah dibuat, dan melanggarnya akan menyakiti hati Anda. Selamat datang di Qingzhong. Chen Qingyuan menyimpan surat utang itu dengan hati-hati. Uang sebesar itu harus disimpan dengan baik. Itu menjijikkan. Ye Liujun berkata dengan sinis. Baiklah, bagus sekali. Yang lain menghabiskan begitu banyak uang, jadi kenapa harus mengumpat? Chen Qingyuan menimpali, sama sekali tidak marah, dan membiarkannya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jika kamu begitu rakus akan uang, kamu mungkin mati kelaparan. Semakin Ye Liujun memikirkannya, semakin marah dia, dan dia berteriak kasar. Aku tidak akan mati karenanya. Tubuh reinkarnasi Chen Qingyuan bagaikan jurang maut. Ia hanya akan mengeluh jika kekurangan batu roh, tetapi tak akan pernah mengeluh jika kelebihan batu roh. Keduanya mengobrol, dan suasana di antara mereka agak aneh. Terasa tegang, tetapi juga agak harmonis. 2 hari kemudian, pusaran besar kabut merah muncul di langit di atas area tersebut.
Berputar berlawanan arah jarum jam, diameternya mencapai lebih dari 100.000 mil. Kemunculan tiba-tiba kabut merah aneh itu begitu menakutkan semua orang hingga mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka memucat, dan bibir mereka bergetar tak terkendali. Berdiri di tempat tinggi, kaki-kakinya menginjak formasi bagua yang misterius. Di atas kepalanya, terdapat inti pusaran kabut merah. Aura kuno dan aneh meluap dari mata pusaran dan menyebar ke 9 langit dan 10 bumi. Gelombang badai aneh dan kacau mulai mengamuk di berbagai wilayah di Tanah Lama. Apa itu? Tiba-tiba, sesuatu muncul dari mata pusaran kabut merah, langsung menarik perhatian semua orang dan mereka semua menoleh. Kelihatannya seperti menara. Lukisan itu kabur, tetapi orang-orang dapat melihat samar-samar sedikit jika mereka memperhatikan dengan saksama. Menara Tiansu. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua dari suku kuno mengenali benda di mata pusaran dan berseru. Mustahil. Menara Tiansu seharusnya berada di jembatan ilahi. Bagaimana mungkin muncul di sini? Setelah insiden bintang kaisar berakhir, Menara Tiansu melayang di atas jembatan ilahi, menunjukkan momentum yang stabil, mencegah jembatan ilahi runtuh. Itu bukan tubuh Menara Tiansu yang sebenarnya, hanya ilusi. Setelah mengamati sejenak, semua orang yakin akan hal ini dan menghela napas lega. Jika Nangongge benar-benar ingin mengundang Menara Tiansu ke sini, itu akan terlalu keterlaluan. Mengapa pemandangan aneh Menara Tiansu muncul di sini? Masalah baru pun muncul, dan orang-orang pun bingung. Mata pusaran, gambar Menara Tiansu muncul dan menghilang. Semua orang mendongak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekelompok orang tua dari klan kuno abadi berkumpul dan berdiskusi sengit, tetapi tidak dapat mencapai suatu kesimpulan. Teks-teks kuno memuat catatan Menara Tiansu, tempat Kaisar Agung Taiwei melakukan perjalanan melintasi waktu untuk berdiskusi tentang Dao dengan para resi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Dao, beliau memanfaatkan kekuatan waktu dan memadukan berbagai batu mulia untuk menciptakan Menara Tiansu. Kini, bayangan Menara Tiansu muncul di pusat pusaran kabut merah, sungguh menggugah pikiran. Nangongge, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Semua orang menatap sosok Nangongge, merasa takut tanpa alasan. Para jenius dari klan kuno yang seusia dengannya memiliki ekspresi yang sangat rumit. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang saudara Nangong dapat mencapai hal ini, dengan status dan kendali yang begitu tinggi atas situasi secara keseluruhan. Apakah kesenjangan antara manusia benar-benar sebesar itu? Bagi monster kuno yang terlahir luar biasa ini, pukulannya terlalu berat dan mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Chen Qingyuan juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga, orang lain itu adalah reinkarnasi dari Dewa Perang kuno. Semua emosi bercampur jadi satu, bagaikan pasta, lengket dan tidak jelas. Melangkah. Tiba-tiba, Nangongge tidak lagi berdiri di diagram formasi, melainkan melangkah menuju langit. Tak terhitung pasang mata yang menatap ke titik yang sama, semuanya menahan napas, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya ingin melihat seperti apa dunia sebenarnya. Nangongge menatap pusaran kabut merah dan bergumam pada dirinya sendiri. Rencananya di sini hanya untuk mencari kebenaran. Ini jalan yang panjang, dan aku sendirian. Dia berjalan menuju bayangan Menara Tiansu, mata pusaran, selangkah demi selangkah, dengan langkah berat dan frekuensi yang stabil. Mata, cerah dan tajam. Kemauan yang teguh. Dia mengenakan pakaian brokat dan berambut panjang, berkibar bagai awan dan anggun bagaikan angin. Dahulu kala, Nangongge memiliki sepasang mata suci bawaan yang dapat melihat menembus ilusi di dunia, dan dia dapat mempraktikkan seni deduksi dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kemudian, saat menghitung pecahan-pecahan sejarah yang dibungkus dengan hukum terlarang, murid-murid sucinya hancur dan dia terluka parah. Pada saat ini, Nangongge tidak lagi membutuhkan kekuatan murid suci bawaan. Bahkan dengan mata dan tubuh biasa, kita dapat melihat sekilas gambaran akhir zaman, dan melangkah maju dengan berani tanpa takut mati. Zeng, dengan cepat, Nangongge mencapai mata pusaran, mendekati bayangan Menara Tiansu. Hukum fluktuasi khusus terpancar dari Menara Tiansu, beriak ke segala arah dan menyebabkan kabut merah berputar-putar, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Meminta jalan, mencari dharma. Tanpa terpengaruh oleh hukum waktu, gonggongan melangkah perlahan ke depan, perlahan mendekati posisi Menara Tiansu, dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Berdengung. Begitu Nangongge menyentuhnya, bayangan Menara Tiansu bergetar hebat, hukum berfluktuasi beberapa kali, dan embusan angin bergejolak, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, tampak sedikit berantakan. Tolong beri aku saran. Menghadap Menara Tiansu, Nangongge memiliki ekspresi hormat dan nada lembut. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat menggema di langit dan bumi, mengguncang seluruh negeri tua itu. Siapapun bisa merasakan sensasinya. Banyak anak muda tiba-tiba merasa pusing dan pucat karena ketakutan. Tanpa sadar, mereka mundur di belakang orang tua mereka, merasakan krisis yang mendalam. Ledakan itu terdengar dari mata pusaran. Setelah diamati lebih dekat, ternyata sesuatu yang tidak biasa memang telah terjadi.
Bayangan menara Tiansu meluas beberapa kali lipat, dan kekosongan di dekatnya tampak sangat aneh, seolah-olah berada di luar langit dan tidak ada di dunia ini. Kekuatan waktu. Seseorang menjelaskan alasan fenomena ini dan terkejut. Kekosongan mata pusaran mulai berubah drastis. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, ia menggambarkan pemandangan sungai waktu yang panjang, seolah terjerat oleh hukum kekacauan, dihiasi rune kuno, dan terdapat ribuan pola Tao. Boom, boom, boom. Kemudian, suara langkah kaki yang tak terlukiskan datang dari akhir waktu. Suaranya seperti suara genderang perang, dan juga seperti dengungan jalan raya. Meski langkah kakinya tidak keras, namun langkah itu menjangkau setiap sudut tanah tua itu, seakan-akan menginjak hati setiap orang, menimbulkan gelombang, dan membuat orang sulit untuk tenang. Tidak mungkin. Melihat menara Tiansu berkelebat dengan cahaya aneh dan mendengarkan suara Taoisme, para pahlawan melebarkan mata mereka, ekspresi mereka ketakutan, dan jiwa mereka tercekik. Jubah hitam tanpa ukiran apapun, megah dan mengagumkan. Rambut hitamnya diikat erat dengan jepit rambut kayu, beberapa helai rambutnya sesekali terurai dan bergoyang tertiup angin. Sepasang mata yang tak terpahami, tak mampu menggambarkan pengalaman hidup orang ini. Setiap periode hidupnya adalah legenda. Keagungan supremasiku bercampur dengan kesendirian yang tak terlukiskan. Duduk dalam posisi itu, dia tak terkalahkan di alam semesta, dan akan sulit baginya untuk dikalahkan bahkan dalam 1 juta tahun terakhir. Semua kaisar sepanjang masa pasti memandangnya dengan hormat. Melihat orang-orang hebat di segala usia, itu seperti melihat dewa, dan semakin Anda mengagumi mereka, semakin tinggi derajat mereka. Di kejauhan, makhluk-makhluk tua dari klan kuno abadi memperlihatkan wujud asli mereka, dengan mulut terbuka dan mata terbuka lebar, dipenuhi dengan rasa kagum yang tak terbatas. Ye Liu Jun, reinkarnasi sang pencipta, sangat menyadari kekuatan mengerikan yang dimilikinya, dan dia mengaguminya dalam hati serta menatapnya dengan penuh rasa kagum. Semua pahlawan di dunia memiliki ekspresi yang sama. Menatap bayang-bayang tahun-tahun ini, aku beribadah dengan khusyuk tanpa sedikit pun jejak penghujatan. Ia adalah kaisar terakhir di dunia, sekaligus kaisar paling legendaris sepanjang masa. Kekuatannya telah mencapai batas seorang kaisar agung. Dapat dikatakan bahwa ia tak terkalahkan sepanjang masa dan selalu mendambakan lawan. Hanya sosok yang samar saja yang menyebabkan seluruh negeri tua itu menjadi kacau balau. Kepingan hukum yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di kehampaan, menciptakan penampakan waktu dan ruang yang kacau, seperti mimpi, tanpa tahu mana yang nyata atau palsu. Pemahaman masyarakat terhadap Kaisar Taiwei terbatas pada catatan di buku-buku kuno, dan sangat sedikit yang diketahui tentangnya. Ambil contoh perang yang mengguncang baru-baru ini. Kecuali beberapa individu, dunia tidak tahu seberapa besar pengaruh sisa wasiat Kaisar Taiwei terhadap era ini. Tokoh waktu ini tidak lain adalah Kaisar Taiwei. Meski kabur, matanya bercerita tentang perubahan hidup yang tak berujung dan sedikit kesepian. Tak ada saingan, tak ada wanita cantik. Puncak gunung itu tinggi dan anginnya menggigit. Melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sekitar. Kadang-kadang, saya mengenang masa lalu, merasa sedih, dan minum untuk mengenangnya. Hidup tak berarti banyak baginya. Ia membiarkan hidupnya perlahan berakhir tanpa mengolah harta apapun untuk memperpanjang hidupnya, juga tak mencari cara untuk memperpanjang hidupnya. Baru setelah eksistensi di sisi lain mengambil tindakan dan mengungkapkan niatnya untuk menghancurkan jembatan ilahi dan mengganggu ketertiban dunia, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk melindungi operasi ketertiban dan tidak membiarkan orang-orang di sisi lain berhasil. Bukan hanya untuk melindungi jiwa dunia, tetapi juga untuk melindungi tanah air. Bahkan seorang kaisar punya perasaan. Kampung halamannya menyimpan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya, dan dia tidak ingin melihatnya hancur. Daripada merindukan tahun-tahun terbaik, lebih baik mengatakan bahwa saya merindukan seseorang. Karena orang itulah, tahun-tahun itu menjadi sangat indah dan tak terlupakan. Entahlah, wanita macam apa dia ini yang bisa membuat Taiwei merindukan seorang teman dekat. Dia pasti sangat memukau, membuat orang penasaran dan merindukannya. Sekalipun Anda menjadi kaisar, Anda tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Jiwa telah tersebar dan kembali ke ketiadaan, tidak dapat bereinkarnasi, meninggalkan penyesalan yang tak berujung. Pandangan yang datang dari akhir zaman, yang membuat orang merasa terkejut dan sedih tak terjelaskan. Zeng, menara Tiansu berguncang, dan suara getarannya masih terdengar sampai sekarang. Dentang, hukum-hukum alam semesta berjalan dengan dahsyat, dan bunga-bunga di seberang sana yang menggambarkan hukum waktu bermekaran satu demi satu. Diiringi suara merdu bunga-bunga, ia berpadu dengan suara yang berasal dari menara Tiansu, bergema di seluruh dunia untuk waktu yang lama. Aku datang. Kaisar Agung Taiwei mengatakan kebenaran. Dalam sekejap, jalan surga bergetar, dan banyak tempat di bumi tua runtuh. Kabut merah di atas diagram formasi Bagua juga bergetar, seolah-olah menahan tekanan luar biasa besarnya. Menghadapi sosok tua Kaisar Taiwei dari dekat, gerakan Nangong Ge sedikit kaku, dan dia membungkuk perlahan dan sopan.
Ketika semua orang mendengarkan kata-kata singkat Kaisar Taiwei, mereka tiba-tiba merasakan pusing di kepala mereka, seolah-olah disambar petir. Suara gemuruh itu memenuhi telinga mereka dan tak kunjung hilang untuk waktu yang lama. Kapanpun aku melihatmu, atau dalam wujud apapun kau muncul, kau selalu begitu menakjubkan dan tak tertandingi. Chen Qingyuan telah melihat masa lalu Kaisar Taiwei dan bersentuhan dengan tubuhnya yang membusuk dan layu. Tak peduli kapanpun, Kaisar Taiwei selalu begitu mendominasi, mulia, dan mengagumkan. Hantu Raja Ilahi berjari 6 dan kaisar lainnya yang telah dipanggil sebelumnya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Kaisar Taiwei, bagaimana dia melakukannya? Monster, monster, monster. Keahlian kami dalam meramal dan menyusun strategi sangat berbeda dengan Pangeran Nangong. Namanya akan terus dikenang dalam sejarah, dan siasat serta perhitungannya tak tertandingi sepanjang masa. Seandainya kami tahu ini, bagaimana mungkin kami berani berkomplot dan mengapa kami tidak datang ke perjamuan itu? Kami pikir dia anak kecil yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, tetapi kenyataannya, kami dibutakan oleh kekurangan kami sendiri dan tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Siapakah yang mengira bahwa Nangong Ge bahkan dapat membuat sketsa jejak kaki Kaisar Taiwei, mengejutkan banyak orang, termasuk para leluhur klan kuno yang membanggakan status mereka yang luar biasa dan sombong. Inilah puncak acara sesungguhnya, pesta pamungkas Nangong Ge. Jauh di atas, di awan, kabut merah, pusaran air. Nangong Ge hanya berjarak 100 kaki dari bayangan Kaisar Taiwei. Setelah upacara, saya dengan berani menata meja dan kursi. Kaisar, kumohon. Nangong Ge berdiri di samping meja, menunjuk ke kursi kosong dan mengundangnya masuk. Kaisar Taiwei berjalan perlahan dan duduk di bawah tatapan mata penuh kekaguman dari rakyatnya. Setelah merapikan pakaiannya, Nangong Ge benar-benar duduk dan menatap muka Kaisar Taiwei. Ada setoples anggur dan 2 gelas anggur di atas meja. Anggur dan makanan hanyalah hiasan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum Kaisar Taiwei. Kaisar telah menghendaki agar Pangeran Nangong diizinkan menduduki jabatannya. Ya Tuhan, bisa setara dengan Kaisar Taiwei, ini suatu kehormatan yang tak akan pernah kusesali. Para elit dari semua faksi hanya tahu bahwa Kaisar Agung Taiwei sangat kuat, tetapi mereka sulit menjelaskan alasannya. Para pemimpin klan kuno abadi benar-benar berbeda. Nenek moyang mereka semua pernah diperintah oleh Kaisar Agung Taiwei, dan mereka tidak berani menentangnya sedikit pun. Bahkan setelah sejuta tahun, rasa takut yang terukir dalam darahnya masih ada. Bukan saja rasa takut itu tidak berkurang, malah semakin kuat. Nangong Ge dan Kaisar Taiwei saling berpandangan, bibir mereka bergerak seolah-olah mengatakan sesuatu. Sayangnya, mereka terlalu jauh, dan dengan kekuatan waktu dan ruang yang berkelana, suara itu benar-benar terisolasi, dan orang-orang yang menonton di dekatnya tidak dapat mendengar satu suara pun. Bayangan Kaisar Taiwei ini dapat menguraikan jalur agung dengan mengangkat tangannya, dan menciptakan peta galaksi dengan jentikan lengan bajunya, yang penuh dengan makna sejati, mencakup segalanya, dan sangat misterius. Mengapa kita tidak bisa mendengarkan kebenaran tertinggi Kaisar Agung Taiwei? Banyak sekali orang yang mendambakannya namun tidak dapat memperolehnya, mereka pun bersedih hati dan merasa menyesal. Apakah putra mahkota membuat semua pengaturan ini hanya untuk duduk dan berdiskusi tentang Dao dengan bayangan Kaisar Taiwei di masa lalu? Sejak saat itu, tak seorang pun berani meragukan kemampuan Nangong Ge. Mereka menganggapnya sebagai penjahat abadi, seorang jenius yang tak pernah muncul dalam buku-buku kuno. Ini adalah sebuah keajaiban. Beberapa orang berteriak dan menari, tampak gila dan tidak mampu mengendalikan diri. Tepat ketika semua orang begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata, sesosok putih salju melangkah ke awan. Wanita berambut putih itu akan beraksi. Sudah lama tak terdengar, dan kini ia terbang tinggi. Pasti ada alasannya. Melihat bagian belakang gadis berambut putih itu, jantung Chen Qingyuan berdebar kencang dan banyak pikiran muncul di benaknya. Semua orang mendongak, wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa yang akan dilakukan orang ini saat ia mencapai tempat tinggi? Tak seorang pun tahu asal-usul wanita berambut putih itu, hanya saja kekuatannya mengerikan dan tak terduga. Bahkan jika mereka berasal dari klan kuno abadi, mereka tak akan berani memprovokasinya, takut ia akan membawa bencana bagi klan mereka. Panggilan. Di awan, saat wanita berambut putih itu muncul, kabut merah menyebar ke kedua sisi, membentuk jalan mulus menuju ruang waktu. Setiap langkah bagaikan bunga teratai, mulia dan suci. Setelah beberapa saat, dia keluar dari ruang khusus itu dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Berdengung, penghalang waktu menciptakan riak-riak, tetapi tidak mengusir wanita berambut putih itu, sehingga dia tetap berada di dalam. Jadi, gadis berambut putih itu berdiri dalam rentang waktu, hanya 1000 mil jauhnya dari Nangong Ge, berhenti dan menyaksikan dengan tenang. Datang ke sini, dia mungkin ingin melindungi Nangong Ge dan mencegah kecelakaan apapun. Dengan kekuatan waktu yang begitu mengerikan, jika Nangong Ge melakukan kesalahan dalam operasi, ia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap.
Wanita berambut putih itu tidak ingin kakak Nangong meninggal, jadi dia datang ke sini. Jika ada pelanggaran hukum, dia akan menyelamatkan nyawa kakak Nangong sejak awal. Saya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat wanita berambut putih melangkah ke dalam ruang waktu tanpa cedera, banyak orang berseru kaget. Kabut merah tebal, kadang-kadang mengaburkan sosok Nangong Ge dan yang lainnya, menambah kesan misterius. Lebar-lebar pola kekaisaran misterius terukir di berbagai lokasi sepanjang sejarah. Sayangnya, orang luar tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Nangong Ge perlahan-lahan tenggelam dalam diskusi dengan Kaisar Tai Wei. Ia tak bisa merasakan aliran waktu dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk itu. Dari luar, tampak seperti Nangong Ge dan Kaisar Tai Wei sedang berdiskusi dharma satu sama lain. Ketanyaannya, hal ini tidak terjadi. Nangong Ge menatap mata Kaisar Tai Wei, dan dari sudut pandangnya, dia melihat pemandangan tahun-tahun yang lalu dan mengalami proses negosiasi khusus antara Kaisar Tai Wei dan orang hebat segala zaman. Dengan bimbingan ini, Nangong Ge memahami jalannya sendiri dan berjalan selangkah demi selangkah menuju jejak terlarang. Adapun bahaya yang mungkin ditemui di sepanjang jalan, kami akan menghadapinya secara langsung tanpa rasa takut. Waktu berlalu hari demi hari, dan semua orang di lapangan mendongak, tak seorang pun tersisa. Bagaimana Anda bisa melewatkan pemandangan langka dan menakjubkan seperti itu? Perlu melihat maksud sebenarnya dari Nangong Ge dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sebuah tindakan jenius, sebuah tindakan mengerikan. Seru Ye Liu Jun. Dengan bakatnya, dia pasti akan memukau, tidak peduli di era apa dia dilahirkan. Mustahil baginya untuk tetap tidak dikenal. Tidak banyak orang yang dikagumi Chen Qingyuan, dan Nangong Ge jelas salah satunya. Aku pernah mendengar betapa kuatnya Nangong Ge, tapi awalnya aku tidak percaya. Dia masih anak-anak. Bahkan orang paling jahat pun ada batasnya. Baru setelah melihatnya langsung, aku menyadari rumor itu benar. Sepanjang sejarah, ada banyak roh jahat. Ye Liu Jun memuji lagi. Masa depannya tidak akan berhenti di sini. Chen Qingyuan menatap kabut merah di lautan awan dan berkata dengan lembut. Saya penuh dengan antisipasi untuk masa depan. Era ini sungguh menarik, jauh melampaui era-era sebelumnya. Mengenang masa lalunya, Ye Liu Jun belum pernah melihat monster seperti itu. Ia merasa beruntung sekaligus sedih. Saya harap semuanya berjalan baik. Chen Qingyuan tampak acuh tak acuh, tetapi jauh di lubuk hatinya ia mengkhawatirkan situasi Nangong Ge. Dalam situasi berbahaya seperti itu, satu langkah yang salah dapat menyebabkan kutukan abadi. Banyak sekali orang yang merasa rumit dan bingung. Yan Simeng, seorang siswa di Akademi Kekaisaran, adalah salah satunya. Dalam sekejap mata, Pangeran Langya, yang dulu harus bertindak sendiri untuk menyelamatkan hidupnya, telah tumbuh menjadi raksasa yang menjulang tinggi, mengendalikan perubahan situasi dunia dengan jentikan tangan, dan mengguncang seluruh alam semesta. Kalau mau serius, keberuntungan Yan Simeng benar-benar tak berpihak pada langit. Sebagai seorang iblis, ia sulit menemukan lawan di masa mudanya, dan ia mengambil alih posisi dekan dengan sikap yang tak terkalahkan. Kemudian, saat ia sedang berlatih, ia bertemu dan menyelamatkan Nangong Ge, dan menjalin persahabatan yang erat dengan Chen Qingyuan. Saat menjelajahi jalan di depannya, dia secara tidak sengaja terjatuh dari jembatan dewa dan menabrak tubuh Kaisar Tai Wei, sehingga lolos dari kematian dan memperoleh kekayaan besar. Setetes darah kehidupan Kaisar Tai Wei diberikan kepada Yan Simeng untuk dibawa ke dunia. Setelah melewati tangan Chen Qingyuan, darah tersebut berhasil masuk ke tangan garis keturunan Tai Wei dan menyatu dengannya. Bahkan pendekar pedang hebat seperti Chang Geng harus mengandalkan bimbingan Yan Simeng untuk menemukan mayat Kaisar Tai Wei dan mendapatkan kembali nyawanya. Ada banyak kasus seperti itu, yang tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Berapa banyak orang hebat dan monster papan atas yang berutang budi besar kepada Yan Simeng yang sulit untuk dibayar kembali. Kalau dipikir-pikir lagi, kekayaan Yan Simeng begitu banyak hingga tak terlukiskan. Dalam 1000 atau 100 tahun lagi, aku bertanya-tanya seperti apa lanskap era ini. Yan Simeng mengalihkan pandangannya ke Chen Qingyuan dan berbisik pada dirinya sendiri, menantikan masa depan. Pada saat yang sama, tanah lama itu pun berakhir. Seorang pria berpakaian hitam, tidak takut pada hukum kekacauan, berjalan seolah-olah di tanah datar, seolah-olah di tempat tak berpenghuni. Asal-usulnya sangat menakutkan, dan dia pernah bertemu Chen Qingyuan sekali. Sejujurnya, saya masih berutang budi pada Chen Qingyuan. Ia menyebut dirinya kosong. Selama pertempuran Shen Xiao beberapa tahun lalu, Chen Qingyuan, dengan bantuan hukum Menara Tiansu, memiliki kekuatan tempur puncak dari kehidupan sebelumnya untuk waktu yang singkat, membuka jalan bagi mayat Kaisar Tai Wei. Di level terakhir, saya bertemu mayat kuno yang menunggangi tripod perunggu berkaki 6. Saya bertarung dengannya cukup lama dan nyaris menang. Mayat kuno itu masih memiliki jejak kehendak aslinya. Ia memanfaatkan konfrontasi antara mayat Kaisar Tai Wei dan sisi lain keberadaan untuk mencuri jejak rahasia keabadian, keluar dari cangkangnya, dan kembali ke dunia manusia. Apa yang dilakukan pria berpakaian hitam di tanah tua itu? Yang pasti, dia tidak sekadar berkeliaran.
Dia berjalan maju, melihat sesuatu, lalu berhenti. Benda di depan pria berpakaian hitam itu adalah inti bintang waktu. Suatu benda aneh muncul secara misterius, seperti bintang, terbentuk dari penggabungan hukum waktu yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suku kuno mengirim para ahli untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Seorang individu pemberani mencoba menyentuh inti bintang zaman, tetapi langsung dilenyapkan oleh hukum. Karena ulah lelaki berpakaian hitam itu, badai dahsyat melanda daerah aneh ini, dan kabut merah pekat pun muncul, yang mengandung kekuatan mengerikan yang mampu memusnahkan seorang kaisar semu. Aku tidak menaruh dendam padamu. Pria berpakaian hitam itu berhenti melangkah, wajahnya tanpa ekspresi dan suaranya dingin. Aku datang ke sini hanya untuk menemuimu. Badai terus menghancurkan wilayah itu, dan tekanan dahsyat menderu ke arah pria berpakaian hitam itu. Tentu saja, saya datang lebih awal. Lelaki berpakaian hitam itu menatap inti bintang waktu sejenak, tatapannya dalam, dan dia bergumam lirih. Kita pasti akan bertemu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, badai di daerah itu dengan cepat menghilang dan menjadi jauh lebih tenang. Apakah pria berbaju hitam itu siap meninggalkan tanah kelahirannya? Itu rencana awalnya, tapi sekarang tidak lagi. Karena dia mencium aroma seorang teman lama. Dia mengubah arahnya dan berjalan cepat. Lokasinya sungguh sempurna untuk menyelenggarakan jamuan makan. Tempat perjamuan itu memiliki suasana hikmat. Semua orang mendongak, tubuh mereka terasa seperti ditekan oleh gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat bergerak. Kabut merah tebal, menghalangi pandangan dan menciptakan pemandangan yang kabur. Duduk di tempat yang tinggi, Nangong Ge tampak begitu misterius dan melamun, seakan-akan ia berasal dari langit dan tidak ada di dunia ini. Waktu berlalu dan tidak pernah berhenti. Hari-hari berlalu, dan lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Mata pusaran kabut merah tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, dan lingkaran cahaya putih muncul di permukaannya. Banyak orang memperhatikan cahaya putih dari mata pusaran air dan menjadi sangat penasaran. Ledakan. Suara lonceng kuno yang keluar dari mata pusaran air terdengar merdu dan kuno, seakan-akan tengah menceritakan mitos yang terkubur oleh waktu, menggetarkan hati dan jiwa manusia. Dentang. Terdengar pula suara tripod yang berkumandang, menggema di 4 lautan dan 8 padang gurun, menggetarkan 9 langit dan 10 bumi. Merayu. Bunga lili laba-laba merah, yang terjalin dengan hukum waktu, mekar di lautan awan. Semakin banyak yang muncul, dan lautan bunga itu tak berujung, memukau mata. Nangong Ge, yang duduk berhadapan dengan Kaisar Taiwei, tiba-tiba berdiri. Membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian, Nangong Ge mundur beberapa langkah, menoleh dan menatap mata pusaran air yang tak jauh darinya, dengan kerinduan mengalir di matanya, seolah-olah dia telah menemukan makna hidupnya sendiri dan telah lama menantikan hari ini. Setelah itu, lapisan cahaya misterius muncul, menempel erat di tubuh Nangong Ge, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, mengungkapkan makna misterius. Melalui jejak Kaisar Taiwei selama bertahun-tahun, sebuah misteri terpecahkan dan kabut di depan pun sirna. Waktunya telah tiba, saatnya untuk mengambil langkah maju. Stagnasi apapun lebih lanjut tidak akan sejalan dengan rencana yang direncanakan. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Suara wanita berambut putih itu jernih dan hampa, seolah berasal dari dunia bawah, dengan perasaan menusuk dan dingin. Ya, Nangong Ge berbalik dan menatap wanita berambut putih itu dengan tatapan penuh tekad, lalu mengangguk. Saya tidak dapat membantu Anda selama sisa perjalanan. Wanita berambut putih itu menjelaskan terlebih dahulu. Saya sangat berterima kasih atas perlindungan Anda selama hari-hari ini. Nangong Gexing membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Aku hanya membalas budi, tak perlu berterima kasih padaku. Wanita berambut putih itu selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh dan berbicara dengan nada datar. Jika aku bisa bertahan hidup, aku pasti akan membantumu mengatasi keraguanmu. Saudara Nangong hendak pergi ke tempat yang mengancam nyawanya, tetapi ia tetap tenang. Ia tidak cemas maupun tidak sabar, dan menghadapinya dengan jujur sambil tersenyum. Wanita berambut putih itu memiliki sikap yang mulia dan suci, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya, dan dia tidak mengatakan apapun sebagai jawaban. Ini adalah pilihan Nangong Ge untuk tidak ikut campur. Desir. Dalam secangkir teh, bayangan Kaisar Taiwei dan Menara Tiansu semuanya menghilang. Jauh di atas, mata pusaran itu menggulung fluktuasi hukum yang lebih kuat, dan terjadilah kilatan cahaya putih yang aneh. Semua orang di negeri tua itu merasakan perasaan tertekan, seolah jiwa mereka dilahap habis, hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Keringat dingin bercucuran, tubuh mereka gemetar dan berkedut tak terkendali. Melangkah. Setelah beberapa saat, wanita berambut putih itu berbalik dan berjalan keluar dari ruang hukum waktu. Di mata pusaran itu, berdirilah Nangong Ge sendirian. Jubah brokatnya rapi dan bersih, tanpa sedikit pun kerutan. Rambut panjangnya yang berkibar menambah kesan elegan dan anggun pada wajah tampannya. Saya ingin membuka jalan baru dan membangun cara saya sendiri. Nangong Ge menatap mata pusaran dan berbicara dengan suara keras.
Deduksi dan tata letak dunia manusia telah mencapai batasnya. Melangkah maju adalah jalan baru, jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Oleh karena itu, Nangongge harus membuat pilihan. Haruskah saya berhenti dan menikmati kejayaan dan rasa hormat dunia seumur hidup, atau haruskah saya bertaruh pada apa yang saya miliki dan menjelajahi hal yang tidak diketahui? Selesai, sebuah mitos tercipta, tak seorang pun dapat menandingi metode ini, ia dapat memanipulasi sejarah terlarang dengan jentikan tangannya, dan melihat menembus ilusi abadi. Jika kau kalah, hidupmu telah mencapai ujungnya, berakhir di momen terindahnya. Meskipun namamu mungkin tercatat dalam sejarah, momen gemilang itu terlalu singkat, dan pasti akan segera tersapu oleh gelombang kemakmuran. Saya ingin menggunakan kekuatan kaisar sebagai fondasi untuk mencari peluang. Nangongge merenung. Begitu dia selesai berbicara, tanah tua itu bergetar, dan ribuan retakan muncul di tanah, menyebar hingga ke kedalaman tanah tua itu, menimbulkan kegemparan. Ledakan. Jauh di wilayah suku kuno jauh di tanah tua, suara besar meletus, disertai teriakan. Sebuah retakan muncul di tanah aula leluhur klan kuno Yanying, dan kekuatan tak kasat mata dari sumbernya menyebar. Sesuatu yang besar telah terjadi. Hentikan sekarang juga. Beberapa lelaki tua yang menjaga balai leluhur segera menyadari kejanggalan tersebut dan bertindak. Namun, apapun cara yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bukan hanya klan kuno Yanying, tetapi sumber kekuatan dari 27 klan kuno abadi telah hilang dalam berbagai tingkatan. Ada yang salah dengan fondasi sumbernya. Para tetua yang bertugas di klan Kekaisaran Guian merasa sangat cemas. Pergi dan laporkan kepada leluhur dengan cepat. Para petinggi klan kuno Yuking mencoba berbagai cara, tetapi tidak berhasil mencegah kebocoran hukum asal. Mereka mengalami gangguan mental dan sangat cemas. Para leluhur dari berbagai suku yang menyaksikan kemeriahan pesta itu terkejut dan ngeri ketika mendengar kabar dari suku mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Nangong yang berada di langit, dan langsung memahami seluruh prosesnya. Nangongge pasti telah menggunakan sihir jahat untuk benar-benar menarik keluar kekuatan sumber klan kuno abadi. Metode ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mustahil. Daya sumbernya telah rusak. Sesuatu yang serius telah terjadi. Betapapun jahatnya kakak Nangong, dia tidak mampu menghalangi kekuatan dasar berbagai ras. Ini terkait dengan perkembangan suku di masa depan. Untuk saat ini, jangan terlalu memikirkan bagaimana cara kerja Nangongge. Kita harus menghentikannya dan mengembalikan sumber kekuatan yang hilang. Para pemimpin suku kuno dengan cepat mencapai konsensus dan memutuskan untuk menemukan cara untuk merebut sumber kekuatan. Namun, saat orang-orang tua ini hendak membuat masalah, hawa dingin yang luar biasa menghantam wajah mereka, menyebabkan mereka berhenti bergerak. Tiba-tiba mendongak, aku tahu alasannya. Gadis berambut panjang berdiri di udara, menatap para pahlawan. Para leluhur tidak berani bertindak, keringat bercucuran dari dahi mereka. Mereka punya firasat kuat di hati mereka bahwa jika mereka berani melakukan sesuatu yang akan memengaruhi Nangongge, mereka mungkin akan kehilangan nyawa dalam sekejap. Tekanan dari wanita berambut itu membuat semua orang ketakutan dan mereka tidak punya keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Dengan perlindungan gadis berambut itu, Nangongge berhasil meminjam sinar kekuatan sumber dari klan kuno, yang menambah nilai tawar dalam penjelajahannya sendiri. Saya baru saja berdiskusi dengan Kaisar Taiwei untuk mencari kesempatan mengambil tindakan terhadap klan kuno abadi. Tentu saja, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan rahasia dari gadis dengan jepit rambut, jika tidak maka mustahil untuk menyelesaikannya sendirian. Alasan mengundang suku kuno ke perjamuan itu adalah, pertama, untuk menandai batas-batas sumber daya dan mengurangi korban, kedua, untuk mengundang orang-orang terkemuka dari masa lalu untuk muncul dan menceritakan tentang kekuatan sihir mereka yang sebenarnya sebagai kompensasi. Sayangnya, tidak ada klan kuno yang menganggap serius Nangongge dan melewatkan kesempatan penting ini. Karena itu, tentu saja, Nangongge tidak memiliki beban psikologis apapun dan bertindak sesuai rencana semula. Ia tidak takut konflik dengan suku kuno yang telah berteman dengannya. Bagaimanapun, hubungan mereka sudah renggang, jadi tidak masalah. Dengan bantuan kekuatan klan kuno dan ruang waktu yang dibangun, semuanya siap. Di depan semua orang, Nangongge melangkah maju dengan kaki kirinya. Dengan ketukan jari kaki, cahaya misterius muncul. Sebuah diagram formasi muncul, dengan energi yin dan yang melilit tubuhnya, diagram Bagua tampak menjulang, dan sinar cahaya warna-warni bersinar di belakangnya, disertai dengan rune khusus. Membuka, Nangongge menunjuk ke mata pusaran air. Dalam sekejap, berbagai kekuatan Tao saling terkait bersama untuk membentuk pilar cahaya hukum yang besar. Sinar cahaya ini menggabungkan kekuatan asli 17 klan kuno dan wawasan hidup Nangongge. Ledakan, sinar cahaya itu melonjak, mencapai mata pusaran. Ledakan, tiba-tiba, tekanan udara yang dahsyat menderu ke segala arah, membuat banyak sekali pendeta lari ketakutan dan menimbulkan badai dahsyat, yang mengamuk di setiap sudut tanah lama dengan momentum besar dan semakin intensif. Ini dia. Di suatu tempat di Tanah Lama, Chen Qingyuan berdiri di puncak bukit, melihat pemandangan ini dari jauh dan berbicara kepada dirinya sendiri.
Karya seni Nangongge telah melampaui ekspektasi orang-orang. Ye Liujun kagum berkali-kali dan sangat mengagumi kemampuan Nangongge. Di usianya yang sekarang, dengan kultivasi seperti itu, ia tak tertandingi di dunia. Dia gila, dia sedang mengukir jalannya sendiri. Dia hanya seorang biarawan muda. Banyak orang memegang gagasan ini dan mempertanyakannya dengan lantang. Jika orang lain melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, mereka tidak bisa menerimanya. Itu tidak akan pernah terjadi, pasti. Banyak yang disebut jenius dari klan kuno meraung dalam hati mereka, hampir seperti orang gila. Mereka terlahir mulia dan percaya bahwa semua makhluk di dunia luar lebih rendah. Namun, penampilan Nangong telah menyadarkan para jenius ini, meruntuhkan pandangan dunia mereka, dan menghancurkan kesombongan mereka. Rasanya seperti mereka terus-menerus ditampar, dengan rasa sakit yang membakar. Ia tak dapat menahan keinginan untuk membandingkan, hatinya gelisah, wajahnya agak garang, dan ada ketakutan di matanya, juga sedikit niat membunuh dan keengganan. Lautan awan yang luas berwarna merah seperti darah. Mata pusaran, dengan pancaran cahayanya yang menggelegar, mengacaukan hukum waktu. Bayangan gelap muncul dari waktu ke waktu, begitu pula pemandangan gunung dan sungai yang pecah, kilat dan guntur, serta langit yang gelap, membentuk gambaran yang sangat aneh dan menyedihkan. Pusaran itu berputar berlawanan arah jarum jam, dan semakin banyak cahaya yang bersinar melaluinya. Tak lama kemudian, cahaya itu jatuh dan perlahan-lahan hinggap di permukaan tempat Nangongge berada, membentuk diagram pola formasi yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia. Saya ingin melihat dengan jelas gambaran sejarah yang indah. Hanya dengan satu pikiran, Nangongge menciptakan formasi yang mengandung kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Metode unik yang ia ciptakan ini dirancang untuk momen ini. Dia mendongak dan menatap mata pusaran itu, seolah-olah dia sedang mengintip kekuatan jalan itu. Datangnya era baru tentu menuntut sesuatu yang baru. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, biarlah pesta ini menjadi pembuka jalan menuju era kemakmuran sejati. Sudah sejauh ini, kakak Nangong tidak punya jalan kembali. Lagi pula, mustahil baginya untuk kembali. Ada kegembiraan dan antisipasi yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Jelajahi cara perhitungan Anda sendiri, ciptakan mitos yang sulit dilampaui oleh generasi mendatang, atau gunakan hidup Anda untuk menyambut datangnya era baru. Ledakan. Tiba-tiba mata pusaran meledak. Kekuatan yang mengerikan meletus dan langsung membanjiri area tersebut. Bahkan patriark klan kuno yang kuat pun merasakan getaran jiwa dan mundur setengah langkah. Para pemimpin masing-masing klan segera membangun penghalang yang kuat, melindungi anggota mereka dari tekanan kekuatan mengerikan ini. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Jalan surga, tanah tua adalah wilayah yang sangat istimewa. Sumber Dao Agung tak tersentuh. Justru karena inilah hukum waktu mampu bertahan selama jutaan tahun. Itu dia, kakak Nangong lah yang menarik kekuatan Dao Agung. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Perkembangan situasi ini telah melampaui jangkauan pemahaman manusia. Sungguh tak masuk akal. Setelah pusaran kabut merah Yuan Pao meledak, sesuatu yang mengerikan mulai terlihat. Benda itulah yang disebut Eye of the Avenue. Berisi hukum tertinggi dari tatanan besar dan memiliki kekuatan penghakiman, yang dapat dengan mudah memusnahkan roh-roh di bawah kaisar. Para kaisar di era tertentu, jika kekuatan mereka sendiri tidak cukup, tidak akan berani melawan kekuatan Dao besar. Menari di ujung lian, tidakkah kamu takut bermain sampai mati? Semua orang merasakan kekuatan hukum Tao, seluruh tubuh mereka gemetar, ketakutan mereka bertambah besar, dan mereka berseru dengan takjub. Jika Anda ingin memulai perjalanan di jalur Taoisme, cara terbaik adalah menggunakan mata Tao sebagai batu loncatan untuk menemukan tindakan yang layak. Metode ini cepat, tetapi juga sangat berbahaya. Jika satu langkah saja salah, Nangongge akan hancur berkeping-keping. Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan, perjamuan ini diadakan dengan mengandalkan kekuatan mengerikan dari wanita berambut putih dan meminjam jejak kekuatan dasar berbagai klan kuno untuk menciptakan pemandangan ini. Mata yang mengintip ke langit, orang gila. Sekelompok lelaki tua dari klan kuno abadi merasa jiwa mereka akan terkoyak hanya dengan menatap mata Tian Dao. Keringat dingin mengalir di wajah mereka, dan ketakutan yang mendalam terpancar di mata mereka. Apakah kamu benar-benar tidak takut dihakimi? Tak terhitung banyaknya orang yang menundukkan kepala, tubuh mereka gemetar, siap bersujud. Tekanan dari mata langit begitu mengerikan, bagaikan seorang kaisar yang hidup di atas langit. Bagaimana mungkin mereka yang di bawah berani bersikap tidak hormat? Pilihan kita benar-benar salah. Jika kakak Nangong tidak meninggal sebelum perjamuan berakhir, dan kepentingan klan kuno tidak terdampak, kita seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengan mereka dan meminta maaf. Klan Kekaisaran Guian, klan Naga, klan kuno Dingxuan, dan lainnya dipenuhi penyesalan dan kebencian atas keputusan yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka bahkan bermimpi memperlakukan Nangongge seperti ikan di talenan dan mengendalikannya sesuka hati. Mata surga tampak seperti mata ular raksasa dari kejauhan. Pupil matanya dalam dan tanpa emosi, memancarkan perasaan yang sangat dingin, seolah-olah semua roh yang ditatapnya adalah mangsa dan dapat dengan mudah direnggut.
Bila diperhatikan lebih dekat, mata ini terbentuk dari gabungan miliaran hukum dan mengandung kekuatan semua hukum di dunia. Saya ingin kebenaran sejarah. Nan Gongge tidak takut dengan penindasan mata langit. Ia mendongak dan menatap mata langit. Ia ambisius, teguh pada keyakinannya, dan tak tergoyahkan. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, mata Nan Gongge meledak. Darah kental mengalir dari rongga matanya, mengalir di wajah Nan Gongge, lalu menetes dari dagunya ke pakaiannya. Beberapa helai darah menempel di kulitnya dan mengalir ke dadanya. Saat darah mengalir, saya dapat merasakan jelas sedikit kehangatan. Nan Gongge sama sekali tidak panik dengan kejadian ini, bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya, dia sangat tenang. Bagaimana mata biasa bisa mengintip ke tempat terlarang? Tanpa matanya, Nan Gongge mungkin bisa melihat lebih jelas. Rongga mata tanpa bola mata itu kosong bagai jurang, dengan sedikit warna merah terang yang tersisa, yang tampak aneh, berdarah, dan mengerikan. Mati. Bagi banyak orang, pemandangan ini bagaikan jalan buntu, dan sebagian besar dari mereka bersukacita karenanya, diam-diam bernapas lega. Dunia ini tak dapat menoleransi kemunculan iblis yang melampaui batas, karena iblis seperti itu membebani kepala mereka, membuat mereka kesulitan bernapas.